Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Sendang Senjaya nggih. Lah wite Sendang Senjaya ambruk. Tak sereting grup sejarah mangke. Gambaran-gambaran ini apa? Relief. Heeh. Kopong tengahnya kok. Lah ya bener nek tengahe kopong tepak ambruk. Lah bejone iki kok ambruke ora ngebruki nganune Mas. Ora ngebruki artefak institusi iku. Siapa yang tidak tahu tentang sendang kuno Senjoyo, yang kini digandrungi dari berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari usia anak-anak, usia remaja dan orang tua. Selain sumber mata air yang bening dan segar, komplek tersebut juga memiliki atau menyimpan berlimpah air bersih. Lokasi Sendang juga terdapat tumbuhan pepohonan besar yang mungkin usianya sudah mencapai ratusan tahun. Sehingga menambah suasana semakin teduh dan sejuk. Pertanda apa ini guys? Pohone Senjaya ambruk pas gone pusat situsi. Gulungan kok. Hah? Apa nih? Maturnya nek gulungan. Endi to? Iya lah. Oh, kayak kuncian ke Mas? Kuncian, heeh. Sistemnya pakai kunci. Pemerintah desa, yang bekerja sama dengan dinas terkait, memiliki ide dan mengeluarkan gagasan. Dan, mengubah tempat tersebut, kini menjadi tempat pariwisata berupa wahana cagar alam yang terkenal di berbagai kalangan. Bahkan, yang mengunjungi wisata tersebut bukan dari masyarakat sekitar saja. Bahkan sampai di luar daerah pun menyempatkan hadir dan mengunjungi wisata tersebut. Kejadiannya pohon rubuh ini tidak ada yang mengetahui. Karena memang faktor usia dari pohon tersebut juga wis kopong kok. Kropos Ibu nggih. Ampun kropos kok daleme kok. Ya pantesane ambrol. Lokasi Senjoyo ndak. Selain wisata cagar alam, Senjoyo juga memiliki jejak sejarah leluhur bangsa Indonesia, berupa reruntuhan bangunan candi yang lengkap dengan beberapa arca di dalam kompleks Sendang. Namun, beberapa arca telah disimpan di dalam museum yang berada di kota Semarang. Hanya menyisakan satu arca Ganesha yang masih di dalam kompleks Sendang. Pengunjung dari berbagai daerah meyakini bahwa Sendang Senjoyo merupakan petilasan dari Sultan Kerajaan Pajang yang bernama Hadiwijaya atau Jaka Tingkir. Karena, secara kebetulan, tempat keberadaan Sendang Senjoyo tersebut berada di Desa Tingkir Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Pengunjung yang datang ke lokasi, tidak hanya menikmati keindahan alam maupun menikmati jernihnya air Sendang. Para pengunjung juga memiliki niat lain yang sudah disesuaikan dengan niat dan tujuannya, selain wisata-wisata yang sudah saya sebutkan di atas. Kompleks Sendang Senjoyo juga memiliki wisata religi berupa makam kasepuhan, yang berada di atas Sendang Senjoyo, tepatnya berada di sisi jalan yang menuju Desa Tegalwaton. Bapak-bapak, ibu-ibu itu beliau ziarah ke makam Punden Tingkir Pak nggih. Nah, Punden Tingkir. Monggo Pak. Punden istri. Di halaman komplek makam Kiai Slamet, banyak sekali dijumpai artefak-artefak bangunan candi, yang diduga artefak tersebut adalah pindahan dari Sendang Senjoyo, dan dialih fungsikan menjadi nisan makam.
Memang, jika kita amati secara menyeluruh di halaman tersebut, seolah kita tidak bisa membedakan antara nisan makam dan artefak candi. Karena, beberapa bentuk nisan yang sesungguhnya, terlihat sekilas seperti artefak candi. Nah, pentingnya bagi saya sebenarnya, mempelajari langgam nisan dan bangunan candi, fungsinya supaya bisa membedakan antara keduanya. Memang ada beberapa yang benar-benar asli pahatan nisan. Nisan-nisan tersebut menunjukkan bahwa, orang-orang yang dimakamkan, memiliki sepak terjang pada masa aktivitas perang Diponegoro periode 1800 sampai 1850. Perlu diketahui juga, nisan-nisan yang menggunakan komponen candi tersebut, dapat dilihat dari panel-panel yang menempati bagian selasar atau kaki candi, dengan pahatan pelipit genta atau pelipit padma. Dan panel pipi tangga bangunan, dengan ukuran yang sangat mini. Nah, ada yang lebih menarik dari salah satu temuan nisan, berupa banon atau batu bata merah kuno. Komponen tersebut belum bisa ditetapkan antara panel dari bangunan candi atau panel dari bangunan jirat makam. Karena, alasan berikut itu belum bisa ditangguhkan. Bangunan candi yang menggunakan banon juga ada, bahkan sebaliknya, bangunan jirat makam yang menggunakan banon juga banyak. Salah satunya adalah bangunan candi di jalur Pantura, banyak sekali temuan candi dengan bahan baku banon, Candi Abang Jogja, Candi Duduhan Mijen, Boja. Sedangkan bangunan makam yang menggunakan banon, terdapat di Banyudono, Boyolali, Komplek Makam Kasepuhan Tumenggung Mandurorejo. Wisata religi. Memangnya ada tempat wisata lain, selain wisata cagar alam dan wisata cagar budaya? Pertanyaan yang sangat keren sekali. Sejauh ini, saya pun juga baru mengetahui, jika Kompleks Sendang Kuno Senjoyo terdapat Komplek Makam Kasepuhan. Beberapa kali belusukan ke lokasi sendang ini, dulu pernah menaruh kecurigaan tentang keberadaan makam tersebut. Antara benar dan tidaknya, jika tempat tersebut adalah makam. Kecurigaan saya hanya tentang keberadaan panel bangunan saja, yang kebetulan dialih fungsikan sebagai nisan makam. Dari sebab itulah, yang membuat saya pribadi sempat tidak percaya dengan keberadaan makam kasepuhan tersebut. Semakin kesini, saya pribadi, masih belum bisa membuktikan jika benar komplek tersebut adalah makam kasepuhan. Ada beberapa faktor yang membuat diri saya kurang percaya dengan adanya makam yang saya maksud. Yang pertama, kurangnya pembuktian terhadap lokasi keberadaan makam. Karena pada saat itu, saya pribadi menemukan kesulitan, yaitu akses untuk bisa masuk ke dalam komplek makam tersebut. Apalagi ditambah temuan panel-panel bangunan candi yang dijadikan nisan. Karena, menurut teori saya pribadi kala itu, setiap bangunan makam yang berada di dalam komplek bangunan kuno, seperti candi atau bekas petirtaan, yang dibuat secara mendadak karena untuk kepentingan pribadi atau golongan. Kasus-kasus seperti itu sering sekali terjadi. Dalam artian, sebenarnya bukan makam, akan tetapi, dari panel-panel reruntuhan bangunan kuno, yang disusun ulang, memiliki kesamaan dengan bangunan makam yang asli. Sehingga orang awam pun memberikan penilaian dan mengira bahwa, bangunan tersebut adalah makam beneran. Setelah demikian, tahap berikutnya timbul suatu keyakinan, yang akhirnya, makam palsu tersebut dikeramatkan dan dijadikan tempat yang berpetuah. Kasus seperti ini, banyak sekali ditemukan di berbagai daerah. Yang kedua, alhamdulillah. Ditambah lagi kabar yang saya dengar dari beberapa teman yang ahli di bidang belusukan situs, yang membuat untuk mempercayai benar dan tidaknya keberadaan makam tersebut semakin berkurang.
Informasi tersebut mengabarkan tentang nisan makam yang berada di dalam cungkup, ternyata menggunakan salah satu panel kemuncak bangunan candi. Nah, dari kurangnya informasi pribadi dan kelebihan informasi yang saya terima, yang membuat saya kurang percaya tentang keberadaan makam kasepuhan yang sebenarnya. Mari kita bahas tentang benar dan tidaknya makam tersebut, benar-benar makam ataukah reruntuhan bangunan yang dijadikan makam. Seperti pada biasanya, setiap libur kerja, saya menyempatkan diri untuk melakukan kegiatan yang mungkin orang lain tidak menyukainya. Karena, menurutku, kegiatan yang saya lakukan bersama dengan teman yang sehobi ini, sangat bermanfaat bagi diri saya pribadi. Dan semoga bisa bermanfaat untuk orang lain. Semakin kesini, rasa penasaran itu semakin pekat. Bahkan, punya keinginan sesekali untuk bisa masuk ke dalam bangunan cungkup yang dianggap makam tersebut. Atas izin dan ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, siang itu, kita diberikan izin untuk masuk ke dalam cungkup bangunan makam. Secara kebetulan, kedatangan kita berbarengan dari peziarah dari luar daerah Salatiga. Sehingga, kita bisa bertemu dengan para peziarah dan bertemu dengan Pak Kuncen secara langsung. Begitu kita diajak masuk ke dalam cungkup makam yang kita maksud, pikiran dan hati ini, seperti dihipnotis dengan keadaan. Seolah tidak percaya dengan apa yang berada di hadapan kita. Ternyata, dugaan saya pribadi selama ini salah besar. Dan disitulah, diri saya mulai timbul rasa bersalah. Tapi, sangat bersyukur dan sekali lagi mengucapkan, Alhamdulillah, dengan kejadian di siang itu, saya pribadi sangat bersyukur dengan pembuktian yang baru saja saya alami bersama dengan teman blusukan. Tempat tersebut memang benar-benar makam. Makam kasepuhan, dengan pahatan nisan, dan simbol-simbol yang tergurat menunjukkan bahwa, beliau yang dimakamkan bukan orang biasa. Beliau yang dimakamkan ternyata, mempunyai kedudukan dalam jabatan sistem pemerintahan, memiliki derajat tinggi tentang ilmu agama dan ilmu tasyawuf yang dimilikinya. Bahkan, tingkatannya tidak diragukan lagi. Kira-kira siapakah beliau, tokoh-tokoh yang dimakamkan di dalam bangunan cungkup tersebut? Dan hal ini pun harus dimasukkan dalam kategori bahasan dalam video ini. Jika kita melihat pada batu nisan dengan jeli, terdapat beberapa perbedaan nisan pada kedua makam tersebut. Nah, pertanyaannya, mungkinkah komplek makam yang berada di dalam bangunan cungkup lebih dari satu atau dua pusara? Nisan dengan pahatan-pahatan yang istimewa ini, menunjukkan dan memberikan jawaban bahwa, tokoh yang dimakamkan merupakan orang-orang pilihan. Tokoh yang dimakamkan, dikenal masyarakat sekitar memiliki gelar sebagai tokoh yang dituakan, yaitu sosok kiai. Jika menurut cerita rakyat, tokoh tersebut banyak dikenal dengan sebutan Kiai Slamet dan Nyai Asih. Beliau berdua merupakan kedua tokoh suami istri yang memiliki peranan penting membuka alas atau membuka desa Tingkir untuk yang pertama kalinya. Kalau menurut saya pribadi, Kiai Slamet adalah tokoh yang memiliki jabatan tumenggung, yang memimpin wilayah setara dengan distrik atau seluas kecamatan. Pada masa itu, para tumenggung diwajibkan memiliki prajurit yang siap tempur sebanyak atau berjumlah 1000 orang. Prajurit-prajurit yang siap tempur tersebut, memiliki gelar dengan sebutan pasukan Wiratani. Dan pekerjaan tetapnya sebagai petani biasa, yang merawat atau mengolah sawah dan ladangnya. Akan tetapi, jika kerajaan, keraton atau negara sedang membutuhkan tenaga dan pikiran untuk berperang melawan musuh, di dalam keraton maupun di luar keraton, para prajurit tersebut sudah siap melaksanakan tugasnya sebagai seorang tentara. Kewajiban militer semacam itu, sudah ada semenjak Kerajaan Mataram Islam, dengan Sultan yang memimpin Kerajaan Mataram Islam pertama,
yang bernama Danang Sutawijaya, dengan gelar kehormatannya sebagai seorang sultan, dengan sebutan Panembahan Senopati Ingalogo, Sayidin Panotogomo ingkang sampean dalam Kanjeng Sinuhun Prabu Danang Sutawijaya. Bahkan wajib militer itu masih tetap berlaku sampai pasca perang Diponegoro di Tegalrejo, Magelang, yang terkenal dengan sebutan The Java Orlog atau Perang Jawa. Seorang tumenggung yang memimpin wilayah akan mendapatkan sebutan gelar lagi, yang disebut sebagai Panewu. Menurut analisa saya pribadi, dengan meminta pendapat dari beberapa ahli di bidang perkijingan, yang akhirnya memberikan sepakat bahwa nisan Kiai Slamet dan Nyai Asih memiliki pahatan masa peralihan dari langgam Mataram Islam Amangkurat ke langgam Pakubuwono. Saya pribadi berpatokan pada pinggang nisan tersebut. Pinggang nisan yang memiliki kesamaan dengan nisan-nisan kasepuhan langgam Mataram Islam awal dan Hanyokrokusuman Ageng. Periode tahun 1760-an ke atas sampai awal periode 1800-an. Pasca perjanjian Giyanti, yaitu pecahnya Mataram Islam pada tahun 1755. Selain ukuran pinggang, nisan tersebut juga memiliki pahatan dengan lambang yang tertera pada penampang bagian depan nisan Kiai Slamet. Berupa lambang Purnama Sidi yang menunjukkan bahwa, cahaya sebagai pelita penerang dari kegelapan. Pernyataan demikian memberikan penjelasan bahwa, beliau yang dimakamkan adalah sosok ulama yang menguasai ilmu tasyawuf yang tinggi, sosok tokoh pemimpin, dan sosok yang dituakan. Jadi, pada dasarnya, Kiai Slamet bukan tokoh yang pertama kali membuka desa Tingkir. Masa sepak terjang beliau tidak ada kaitannya dengan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir. Jika kita hitung masa atau periode tahunnya, selisihnya sangat jauh sekali. Antara kehidupan Kiai Slamet dengan kehidupan Jaka Tingkir atau Hadiwijaya kisaran 190 tahunan. Jadi, jelas tidak mungkin, usia Kiai Slamet sampai 150 tahun ke atas. Perihal mengenai siapa yang pertama kali membuka desa Tingkir bukanlah Kiai Slamet. Posisi Kiai Slamet hanya meneruskan jabatan dari beberapa periode para pendahulunya, dengan tokoh yang berbeda. Kenapa demikian? Karena tokoh yang pertama kali membuka desa tersebut, sudah terlaksanakan, bahkan semenjak periode pemerintahan Kerajaan Demak. Dugaan selanjutnya, sebelum Kerajaan Demak berdiri, mungkin sudah ada yang mendahuluinya. Dengan bukti, situs Sendang Senjoyo itu sendiri. Kira-kira ada berapa tokoh yang dimakamkan dalam bangunan komplek makam Kiai Slamet? Jika kita melihat kedua makam tersebut, seharusnya memiliki dua pasang nisan yang berbeda. Satu pasang nisan dengan pahatan sama, sebagai penanda makam salah satu tokoh, dan satu nisan yang sama sebagai penanda makam tokoh lainnya. Dengan pahatan yang berbeda di antaranya. Akan tetapi, bukti yang benar-benar terlihat, kedua makam tersebut memiliki tiga nisan yang berbeda. Mungkinkah makam tersebut tidak hanya satu atau dua saja? Mungkinkah tokoh yang dimakamkan di dalam cungkup lebih dari dua? Dilihat dari perbedaan batu nisan yang sudah saya paparkan di atas. Jika kita benar-benar mengamati semua pahatan batu nisan, di situ kita akan menemukan kejanggalan yang nyata. Kejanggalan yang memberikan keputusan tentang berapa makam yang berada di dalam bangunan cungkup tersebut. Oke, saya akan paparkan pernyataannya. Jika kita melihat jumlah makam atau pusara tokoh tersebut ada dua. Akan tetapi, dengan kenyataan yang kita hadapi, pahatan batu nisan tersebut ada 4. Yang satu, menggunakan batu nisan dari batu belah tanpa pola, dan yang ketiga-tiganya, menggunakan batu nisan dengan pahatan yang berbentuk pola. Akan tetapi, ketiga batu nisan tersebut tidak ada unsur kesamaan dalam segi bentuk maupun dalam segi ukuran, termasuk juga pahatan. Dan, ketiga nisan, menunjukkan atau memberikan keterangan tentang jenis kelamin dari seorang tokoh yang dimakamkan di dalam bangunan cungkup.
Hanya ada 2 jenis kelamin, antara laki-laki dan perempuan. Memang benar, pahatannya berbeda secara keseluruhan. Batu nisan milik Kiai Slamet berbentuk pipi, hampir menyerupai gunung wayang kulit. Dan, memiliki ukiran purnama sidi di bagian penampang depannya. Dengan bentuk pinggang yang memiliki kesamaan dengan nisan periode tahun 1600 sampai tahun 1700-an. Nisan berikutnya, yang menjadi satu dengan nisan Kiai Slamet, menunjukkan jenis kelamin perempuan. Dugaan sementara, nisan tersebut merupakan prasasti dari Nyai Asih. Sedangkan nisan dengan pahatan runcing ke atas, atau berbentuk tirus ke atas, hampir menyerupai bilah keris. Merupakan nisan yang memberikan keterangan, tokoh yang dimakamkan berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan batu belah tanpa pola, yang dijadikan nisan, itu difungsikan sebagai pengganti salah satu nisan yang hilang saja. Jadi, dengan pernyataan, atas dasar penelitian kecil yang saya lakukan, benarkah, makam yang berada di dalam bangunan Cungkup hanya berjumlah 2 saja? Oke, tugas Anda memberikan keterangan selanjutnya, berupa pendapat. Berikan pendapatmu tentang berapakah pusara atau makam yang berada di dalam bangunan Cungkup makam tersebut.